Halo, selamat petang, selamat liburan. Ini setelah menjalani aktivitas seminggu, bisa memanfaatkan weekend masing-masing. Di sini kembali rutinitas kami. Saya akan memberikan eh, roadmap atau sudut pandang market ke depan dalam arti seminggu ke depan mulai tanggal 10 sampai 14 Juni, di mana sebelumnya pada minggu kemarin khususnya Jumat NFT. Semoga akunnya aman kawan-kawan ya. Ya, karena memang minggu kemarin itu ya market sangat volatile di dalam arti memang banyak berita yang high impact dari si penggerak market atau dolar itu. Eh, Coba kita kembali review ke NFT kemarin yang membuat dolar itu betul-betul strong dan di luar ekspektasi. Karena rata-rata memang eh, semua berasumsi kalau NFP itu akan turun di mana karena data semua yang merujuk pada inflasi itu mengalami penurunan mulai dari JOLP, job opening itu, retail sale juga, terus data-data lainnya termasuk durable good order juga mengalami penurunan. ISM PMI service juga mengalami penurunan, hanya manufaktur mengalami penurunan, servisnya mengalami kenaikan. Di sini kita ulas kemarin data mengalami sebuah revisi kawan-kawan ya. Jadi di sini mengalami sebuah revisi down, dari 175K menjadi 165K. Di sini artinya data aktual rilisnya, jadi data aktual rilisnya NFP itu sendiri, itu masih di atas nilai sebelumnya, baik nilai sebelumnya sebelum direvisi dan setelah direvisi. Jadi ini yang membuat dolar menguat, nggak kira-kira, dan apa itu menetralkan seminggu. Pair-pair bergerak seminggu dinetralkan dalam satu kali news, khususnya NFP. Menggarisbawahi revisi di sini berarti untuk NFP bulan depan itu potensi direvisi juga sangat besar. Itu terus di satu sisi karena data-data pendukung inflasi khususnya itu mengalami penurunan, sedangkan NFP-nya itu aktualisnya mengalami kenaikan. Berarti di sini bisa dikatakan kalau data NFP kemarin itu bukan bukan menjadi kontributor nilai inflasi di Amerika, di mana sampai saat ini belum ada sanggahan dari pihak Fed itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke minggu ini. Ini jadi analisa untuk weekly analysis kawan-kawan ya. Jadi untuk satu minggu, untuk minggu ini tidak kalah penting dan tidak kalah akan ada volatilitas juga karena nanti Rabunya itu Senin, Selasanya belum ada berita yang baik impact dari segi US-nya. Baru Rabu nanti ada core inflasi rate atau CPI itu. Jadi di sini nilainya rata-rata masih tetap. Jadi nilai nilai sebelumnya dan nilai prediksinya baik konsensus dan para kawan-kawan. Jadi di sini nanti kita bahas sama-sama. Lepas nanti aktualnya apa, kita tetap akan menunggu rilis dulu baru kita ambil sebuah kebijakan untuk masuk ke market. Dan dini harinya, jadi Kamis dini hari atau Rebo menjelang Kamis dini hari jam
01:01 waktu Indonesia Barat ada apa itu Fed interest rate decision, pengumuman suku bunga di Amerika, dan di sini dari segi prediksi market masih hold. Nah, ini masih hold dan juga ada FOMC juga economy projection, dan di sini ada apakah ada perubahan dot plot atau tidak nanti. Jadi di sini kita nggak bisa mengira-ngira karena ini by data, by berita. Berarti selepas pengumuman suku bunga FOMC kita buka data atau pernyataan yang tertulis di webnya Fed. Oke, ini dari fundamentalnya. Untuk clue-nya, jadi untuk clue-nya dalam waktu dekat, khususnya Rabu, nanti menyikapi sepihak dari CPI. Jadi nanti bila mana, bila mana nilai CPI ini aktualnya mengalami sebuah kenaikan aktual lebih besar dari previous, dari nilai sebelumnya, US dollar akan up kawan-kawan. Jadi kalau aktualnya lebih kecil dari previousnya, US dollar akan bearish, akan turun. Sedangkan mengacu dari forecast dan konsensus yang rata-rata ini sama, jadi misalkan nanti nilainya tetap, jadi nilai CPI nanti rilisnya itu tetap atau sama dengan previous, dan atau sama dengan konsensus ataupun forecast, ini tetap membuat dolar ini akan bullish dikarenakan efek dari NFP kemarin. Jadi di sini market itu memang menyikapi hasil NFP kemarin, dan ini akan berubah seperti NFP yang begitu ekstrim. Ini akan berubah yang naik menjadi turun dan sebaliknya bila mana ada perubahan dot plot itu sendiri. Sedangkan perubahan dot plot jelas itu setelah FOMC. Makanya di sini lepas dari sebelum ada pengumuman suku bunga dan FOMC, kita memprediksi dan memproyeksikan seperti yang saya gambarkan tadi. Oke, lanjut kita ke chart. Dari segi fundamentalnya sudah, dari segi sentimen dan kalender ekonominya sudah, kita ke chart. Dolar mau kemana, dan kita akan konfirmasikan dengan technical analisisnya gold. Pertama kita melihat chart ini dari segi mingguan kemarin, di mana ini ke daily saja, kita cukup ke daily saja. Di mana kita mengacu pada level-level pivot sebagai mengukur momentum sebuah market, kekuatan sebuah market. Kita pakai pivot dalam skala mingguannya. Kemarin setelah NFP, harga berhasil cross di atas pivot untuk DXY-nya dan akan menuju ke R1, di mana nanti bila opennya di atas pivot, potensi harga ke R1 bahkan ke R2 itu sangat ada. Dan mengacu pada NFP kemarin masih berefek, dan juga misalkan nanti NFP juga mengalami kenaikan, tidak menutup kemungkinan dolar akan melanjutkan perjalanan. Lepas dari dirubah dot plot tidaknya, karena dot plot itu nanti kita bahas setelah adanya FOMC itu sendiri. Jadi nanti kita fokus ke satu level, jadi support resisten weekly ini 105.042, di mana ini memang support resisten kuat, support resisten weekly, dan harga sudah hampir sampai, di mana dalam kenaikannya sudah break dan close di atas pivot. Di sini saya proyeksikan bila mana nanti CPI naik dan dolar mengalami kenaikan, tidak menutup kemungkinan harga akan menuju ke level technical break ini. Jadi level technical break, di mana di situ juga ada
resisten 2 R2-nya sebuah pivot, dan bila mana itu diperlukan, harga akan ke level fundamental atas. Jadi harga akan ke level ke fundamental atas, di mana levelnya 106,324. Di situs sebaliknya, bila nanti ada kejutan, ya, ada kejutan CPI-nya turun, didukung FOMC dan suku bunganya ternyata di-cut, karena walaupun itu potensinya sangat tipis, karena market sudah masih press in hampir 80% ke atas itu, kalau Fed akan nahan suku bunga untuk bulan ini. Di sini secara teknikalnya, bila mana nanti harga berhasil close di bawah pivot, tidak menutup kemungkinan harga akan kembali ke level fundamental bawahnya ini, di mana ini sebenarnya menjadi target penurunannya minggu kemarin. Oke, itu kira-kira. Sekarang kita lanjut ke gold. Jadi di sini Pak ditegaskan, sebagus apapun tekniknya, bila mana fundamental dan berita itu bicara, ya kebanyakan akan fail, dan itulah fungsinya kita selalu harus batasi resiko, di mana hanya resiko yang berbentuk batasan berupa sebuah SL yang bisa menyelamatkan akun kita. Oke, langsung saja untuk gold. Untuk gold sama dengan DXY tadi karakternya, di mana tadi dalam DXY-nya kenaikannya berhasil close di atas pivot. Di sini DXY call dalam momen bullishnya, bearishnya kemarin itu menganulir 4 hari. Ya, 4 hari bullishnya dianulir dalam 1 hari saat NFP itu rilis, di mana harga berhasil break pivot level 2337,323 dan berhasil break juga support 1, bahkan untuk close-nya tepat duduk di support 2. Apakah ini sebuah rejeksi? Ya, kalau kalau ngomong ini sebuah rejeksi, dari panjang shadownya pun belum memenuhi syarat sebuah rejeksi. Bahkan panjang shadownya itu masih panjang high dan opennya kemarin. Itulah kira-kira, maka sama kita proyeksikan seperti DG di depan tadi. Nanti tetap kita beracuan pada data NFP, apa itu CPI. Pertama-tama kita cari level-level penting secara teknikal. Kalau dengan Pak D itu langsung mencari yang gampang dilihat saja. Ini adalah technical break yang diciptakan waktu NFP kemarin. Jadi ini menjadi level penting untuk minggu depan, kawan-kawan ya. Ini technical break di mana penurunannya itu ngebreak previous low sebelumnya. Kalau dilancat jelas, dan bila mana ini memang sebuah pattern double top, dan ini sebuah merupakan minor minor konfirmasi double top yang ini, dan di atas juga double top, di mana IDC level fundamental ini sebagai level validasinya mayor double top. Bila mana nanti level IDC level fundamental 2277 ini berhasil dibroken dan close di bawah itu, kemungkinan besar gold masih akan turun. Itu. Kedua, kita cari lagi level-level penting sebaris dengan support resisten. Ini R1, kita menumpukan juga level technical break. Sini kita menemukan juga level technical break. Jadi level-level ini memang level-level yang sangat logik, kawan-kawan ya. Sangat masuk akal untuk ditandai secara mayor. Oke, di sini, dan itu sangat sejajar dengan support satunya pivot minggu kemarin. Oke. Lalu yang terakhir
kita mencari label-label penting yang diciptakan dari gerakan di saat nanti CPI lebih tepatnya kita proyeksikan. Jadi di sini label yang key label yang biru ini merupakan sebuah key label mingguan, bahkan ini masih berpredikat sebagai key label sampai minggu depan. Oke, sekarang kita proyeksikan bila mana nanti harga itu berhasil close dan break di atas key level, tidak menutup kemungkinan harga itu akan kembali mengejar level fundamental atas, yaitu level 2363, dan sebaliknya bila mana nanti CPI-nya naik ataupun tetap dan didukung dengan Fed tidak menaikkan suku bunga, potensi akan melanjutkan perjalanan ke target level fundamental bawah. Dan ini masih bertahan dalam 1 minggu. Level fundamental bawah adalah 2277,345. Terus lanjut, kita turunkan ke TF untuk mencari opportunity-nya, baik buy atau sell-nya kawan-kawan ya, secara teknikal saja. Ya kita ngomong secara teknikal itu karena apa ya? Karena beritanya belum terbit kan gitu. Setelah berita terbit, di saat berita itu mengatakan baik dolar kita sell gold, di saat dolar jelek kita buy gold. Jangan kebalik, oke ya. Jadi di sini kita itu harus fleksibel melihat data. Walaupun sebelumnya kita tetap memposisikan diri akan menjadi buyer, kalau berita mengatakan penguatan dolar, kita tetap switching dalam arti bukan saat itu juga kita switching ganti arah mencari opportunity sell-nya yang tadinya kita akan menjadi buyer. Oke, sekarang kita mau cari saja dulu ekstensinya sebuah jangkaan gold itu kalau mau turun dalam waktu pendek itu turunnya kemana? Oke, kita gunakan Bibo di sini. Akan pibuk dan harga kemarin waktu close market itu apa memang sampai di level-level penting. Oke, kita lihat sama-sama dengan Bibo ekstensi ini kalau memang goal kemarin itu ke close marketnya pasca CPI memang ada di level ini, level jenuh kalau bahasa saya. Ini level 127 itu level jenuh. Memang di situ itu sudah pas kalau terjadi sebuah berhenti sejenaknya sebuah market. Oke, ini ya kawan-kawan ya. Dan yang kedua, kita punya level fundamental sebagai target terdekatnya dan kita asumsikan secara bibu ekstensinya ini ada support 3 minggu kemarin dan kita akan mencari sesuatu di kirinya. Ini, yes, oke. Ini kita mempunyai sebuah demand kawan-kawan. Ini sangat-sangat kentara sekali. Kita lock di situ karena itu sejajar juga dengan level Bibo dan di situ setelah harga sampai di level fundamental kita baru stay akan mengambil konfirmasi untuk buy pertama itu di level support resisten support 3 level pivot minggu kemarin dan atau level jangkaan dari bibu ekstensinya itu. Oke, di sini kita pakai 4 saja karena nanti untuk konfirmasi itu memang di TF terserah masing-masing mau di M30, mau di 1, bahkan di M15. Eh, jadi nanti saya akan mengamati harga itu saat sampai di level-level yang kita tandai sebagai level proyeksi awalnya.
di mana kita akan mencari PA-nya di situ. Ya. Jadi PA sentimen itu adalah PA di saat harga itu sampai di level penting, lebih ke reaksinya. Jadi di saat harga ada di level penting, kita lihat reaksinya apakah akan reversal. Kalau memang sudah konfirmasi reversal, kita masuk dan atau apakah ada akan reaksinya membuat konfirmasi sebuah penerusan. Kalau sudah konfirmasi, kita baru masuk. Sebenarnya itu jadi price action yang paling penting itu sebenarnya price action dalam konteks reaksi di dalam sebuah eh, apa itu dari komplek cycle-nya. Oke ya. Jadi di sini nanti saya akan amati bila mana memang resisten 2 minggu kemarin ini berhasil merecek harga, berhasil merecek harga level atas, level technical break atas yang sejajar menjadi level ini akan menjadi level buy-nya. Di sini akan menjadi level buy-nya, ini mungkin bisa saya tandai. Bila mana ini nanti berhasil merecek harga sampai di level fundamental itu, ini saya kasih garis putus-putus. Maksudnya apa? Maksudnya kita lebih prepare ke sell. Jadi kalau memang mau ambil B, betul-betul pastikan PA-nya di sini mengatakan B dengan reaksi yang saya uraikan di depan tadi. Oke, di situ dan keduanya bila mana memang harga nanti gold itu ke target fundamentalnya, jadi di sini malah turun, bahkan opennya nanti close-nya masih di bawah support 2 dengan asumsi harga ke target level fundamental ini kita amati level technical break-nya yang bawah di mana sejajar juga dengan support resisten weekly kemarin. Dan di sini baru kita mencari konfirmasi untuk sell. Oke ya, saya ulangi. Bila mana terjadi sebuah rejeksi di sini di support 2 level fundamental 2320.705 kita akan mencari konfirmasi untuk sell. Ya kawan-kawan ya. Ini satu paket eh, dengan target level ini support resisten 3. Oke ya. Situ bahkan ya kalau kita boleh ngomong target yang paling realistis itu ini karena memang harga itu terrejeksi di level support 2 atas itu belum dengan catatan harga belum sampai level fundamental bawah. Ini tak kasih garis tidak putus-putus. Ini ya, ini paketnya yang itu sedangkan yang bawah bila nanti Senin Selasa itu GAL masih tetap turun dan mengejar level IDC 2277 kita akan tunggu koreksinya saya akan mencari peluang sell di level technical break bawah dengan target support resisten 3. Kenapa kok nggak di sini Pak di targetnya nggak di level IDC seperti yang entry atas? Ya karena ini sudah beberapa kali dicucuk otomatis harga sudah dites. Logikanya ini akan membuat kita lebih confident kalau harga akan membuat power low. Oke, itu kawan-kawan ya. Terus mengacu pada eh, gerakan market nanti, bila mana ini diberikan nyawa-nyawanya, tidak menutup kemungkinan harga ke rata-rata paling senang ke support resistance weekly atau Monday open. Ini, maka kita akan mencari sebuah di sini yang di bawah ini, di paling bawah ini, kebetulan di level-level Monday opennya itu dan di situ juga kita akan mencari konfirmasi B. Kalau di sini Pak D akan lebih lebih percaya diri B daripada di sini. Di sini tapi dengan catatan kita
apa itu targetnya cukup di sini dulu, maksimal di level fundamental 2277. Ya. Dan demikian juga kita cari konfirmasi di level support resisten 3. Tapi di sini karena memang harga sudah membuat lower low, angin kenaikannya nggak akan jauh, maka kita akan memposisikan B secara pendek di level close hari ini, close kemarin. Jadi di support resisten 2, 2290-an 3. Eh, itu kira-kira kawan-kawan ya. Nah, jadi ini mungkin bisa tak kasih keterangan transisi atas dan yang di bawah itu transisi bawah. Gimana cara penggunaannya sudah saya sampaikan di depan, mungkin bisa saya ulangi. Di saat harga nanti terjadi sebuah rejeksi di level support 2, kita akan menunggu harga itu di level transisi atas. Dan bila mana harga menuju target fundamental atau IDC bawah, kita akan mencari peluang sell itu di transisi bawah. Begitu kira-kira. Dan untuk level-level B yang betul-betul kita akan eh, lebih prepare ke B secara teknikal adalah di level 2233, di mana itu monthly open, dan di level support resisten 3 itu kita harus betul-betul memastikan sebuah konfirmasi. Karena di sini adalah dari jangkaan support resisten, di mana itu adalah ekstensi pibunya. Di situ seperti level berhenti kemarin, di sini potensi harga akan berhenti sejenak sangat ada karena ini level jenuh 2 seperti ini Jumat kemarin saat close berhenti di level jenuh pertama. Oke, terus mengenai yang garis putus-putus ini untuk scalping kawan-kawan, jadi pastikan betul-betul ada PA di sini. PA reaksi dalam arti dalam bahasanya Pak D, pastikan PA-nya akan ada kenaikan untuk B. Sebaliknya PA-nya ada sebuah penurunan, kita sell. Itu kira-kira dari Pak Dik. Semoga bermanfaat video pendek ini untuk trading kita seminggu ke depan dari tanggal 10 sampai 14 Juni. Ya udah, itu aja. Selamat petang, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.